Halo Misteri Lovers, kita ketemu lagi di kisah horor misteri kali ini. Sebuah kisah sedih penuh misteri yang didedikasikan bagi para pejuang nafkah yang siap bertaruh nyawa bagi keluarga mereka di luar sana, dan bagi para istri yang selalu setia menanti di rumah. Suara ketukan pelan di pintu membangunkan Dini dari tidur lelapnya. Ia mengusap wajahnya, berusaha mengusir kantuk yang masih menggantung di pelupuk mata. Rasa heran menyergapnya, siapa yang datang tengah malam begini? Dini melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 2:10. Dengan langkah malas, ia beranjak dari kasur dan mendekati pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Ya, sebentar, gumamnya sambil membuka selot kunci. Begitu pintu terbuka, Dini terpaku. Suaminya, Rian, berdiri di depan pintu dalam keadaan yang membuatnya terbelalak. Tubuh lelaki itu penuh dengan tanah basah dan debu, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bajunya yang kusut tampak kotor dan berbau lumpur, wajahnya pucat, rambutnya lepek dan sedikit berantakan. Ada luka kecil di dahi yang sudah mengering, tetapi darahnya masih membekas di pelipis. "Ya Allah Mas, kenapa ini? Kenapa kotor begini?" tanya Dini cemas. Matanya menatap suaminya dari atas ke bawah, mencari tanda-tanda luka lain. Rian hanya menghela napas panjang, wajahnya menyiratkan kelelahan, namun bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang aneh, seolah ia ingin menenangkan istrinya. "Tadi ada kecelakaan di tempat kerja Dek, lubang galian pendulangan runtuh, beberapa orang jadi korban. Kami berusaha menyelamatkan siapa saja yang bisa." Dini menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, tapi Mas nggak apa-apa kan?" Rian mengangguk lemah. "Alhamdulillah, aku nggak apa-apa. Tadi aku ikut bantu bawa korban ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakitnya nggak jauh dari sini, jadi aku sempetin mampir sebentar. Aku cuma pengen lihat kalian." Dini merasa lega mendengar itu. Dadanya yang semula sesak mulai terasa lebih lapang. "Syukurlah Mas, syukurlah. Ayo masuk dulu. Aku bikinin minum ya. Pasti capek kan?" Ia menepi, memberi ruang bagi suaminya untuk melangkah masuk. Rian mengangguk dan melangkah pelan. Ia melepas sepatunya yang kotor di teras sebelum masuk ke dalam rumah sederhana itu. Rumah mereka kecil, hanya terdiri dari ruang tamu, dapur, satu kamar tidur utama, dan satu kamar kecil untuk anak-anak. Dini segera bergegas menuju dapur, meninggalkan Rian yang berdiri termangu di tengah ruang tamu. Rian memandang sekeliling rumah dengan pandangan kosong, seolah menikmati setiap sudut rumah itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lampu ruang tamu yang redup menerangi wajahnya yang pucat pasi. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan ke arah kamar anak-anak. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari celah itu ia bisa melihat kedua anaknya, Alif dan Alifa, tertidur lelap. Alif yang masih kelas 2 SD memeluk gulingnya, sementara adiknya, Alifa yang 4 tahun lebih muda, tidur meringkuk di ujung kasur. Rian berdiri di sana cukup lama, matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tetap tergurat di wajahnya, seolah kehadiran anak-anak itu, walau hanya dalam tidur mereka, telah memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Suara langkah kaki Dini dari dapur memecah keheningan. Rian segera menutup pintu kamar pelan-pelan dan kembali ke ruang tamu. "Ini Mas, teh hangatnya, biar badan Mas nggak kedinginan," ujar Dini sambil menyodorkan gelas berisi teh panas yang mengepul. Rian yang masih terus berdiri menerima teh itu dengan kedua tangan dan meletakkan di meja. Matanya menatap istrinya dalam-dalam, penuh arti. "Dek," panggilnya lirih. Dini duduk di depannya, memperhatikan suaminya yang masih berdiri dan tampak begitu aneh malam ini. "Iya Mas, ada apa?" Rian menunduk, memandang wajah lembut istrinya. "Aku cuma mau bilang, jaga diri baik-baik ya, jaga anak-anak kita, rawat mereka sebaik mungkin." Dini mengernyitkan dahi. "Mas ngomong apa sih? Mas kenapa?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan.
Rian kembali menatapnya, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Meskipun sorot matanya terlihat sedih. Maaf kalau selama ini Mas nggak bisa kasih kamu banyak dek. Nggak bisa kasih kamu kebahagiaan seperti yang mungkin kamu harapkan. Apalagi soal materi, hidup kita serba pas-pasan. Dini memotong, Mas, jangan ngomong gitu. Aku nggak pernah minta lebih, yang penting kita sehat. Kita bisa jalani semua bersama anak-anak kita. Itu udah cukup buat aku Mas. Rian diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, terima kasih dek. Kamu selalu jadi istri yang baik. Aku bersyukur bisa bersamamu selama ini. Dini merasa dadanya sesak mendengar kata-kata suaminya yang terdengar begitu tidak biasa. Ada sesuatu yang janggal dari caranya bicara malam ini. Namun, ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin suaminya hanya lelah atau tertekan karena musibah yang terjadi di tempat kerja. Udahlah Mas, jangan dipikirin terus. Yang penting Mas nggak apa-apa, Mas yang hati-hati di tempat kerja. Nggak usah khawatir sama aku atau anak-anak, kami baik-baik aja di sini. Rian menatapnya sekali lagi, lalu berbalik dan melangkah menuju ke pintu. Aku harus balik ke rumah sakit dek, teman-teman sudah nunggu. Kami harus balik ke lokasi malam ini. Dini terkejut, malam ini juga, Mas istirahat dulu aja, nanti capek. Rian menggeleng, nggak bisa dek, waktuku nggak banyak. Tapi Mas, Dini mencoba menahannya, namun Rian sudah berdiri di ambang pintu. Jangan khawatir dek, aku pamit dulu ya, katanya sambil perlahan menarik gagang pintu. Dini berdiri mematung, hatinya terasa berat, ada perasaan yang sulit ia jelaskan, seperti firasat buruk yang menggantung di udara. Namun, ia tak punya alasan untuk menghentikan suaminya. Ia hanya bisa mengangguk lemah. Iya Mas, hati-hati. Rian menatapnya sekali lagi dari ambang pintu, lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang membekap seluruh ruangan. Dini berdiri di tempatnya cukup lama. Perasaan aneh masih menyelimutinya, tapi ia berusaha menepisnya. Mungkin Mas Rian cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Ia berjalan menuju kamar, berniat untuk kembali tidur. Namun, baru saja ia duduk di tepi ranjang, ponselnya berdering. Dini meraih ponsel itu dengan malas. Layar menunjukkan panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit ragu, ia menjawab, "Halo." Suara di ujung telepon terdengar pelan dan terbata-bata. "Bu Dini, ini saya, Wawan, teman kerjanya Mas Rian." Dini mengerutkan kening. "Iya, Mas Wawan, ada apa?" Hening sejenak. "Maaf Bu, ada berita buruk. Tadi sore ada musibah di lokasi pendulangan. Lubang galian runtuh, beberapa orang jadi korban." Dini mengangguk. "Iya, saya tahu, Mas Rian barusan cerita." Suara Wawan terputus-putus, seperti menahan sesuatu. "Mas Rian, dia salah satu korban, Bu." Jantung Dini terasa berhenti berdetak seketika. "Apa maksudnya Mas?" "Jasadnya baru ditemukan Bu. Kami baru bisa kabari sekarang karena susah dapat sinyal di lokasi. Sekarang jenazahnya sedang dibawa turun ke kota." Telepon terlepas dari tangan Dini dan jatuh ke lantai. Dunianya seakan runtuh. Suara Wawan terus menggema di telinganya. Namun ia tak lagi bisa memahaminya. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, tempat suaminya tadi berdiri. Begitu nyata, begitu hidup, berbicara, dan memintanya menjaga diri dan anak-anak. Air mata mengalir deras di pipinya. Dini menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Mas," bisiknya, lirih. Ia masih bisa merasakan kehadiran Rian di ruangan itu. Suaranya yang lembut, senyumnya yang menenangkan. Tapi kenyataan telah merenggut semuanya. Apa yang tadi ia lihat, apa yang tadi ia rasakan, hanya kenangan terakhir yang datang untuk berpamitan di tengah malam yang sunyi. Di luar, angin berembus kencang, membawa dingin yang menusuk.
rumah itu kembali sunyi, menyisakan Dini yang menangis dalam kebingungannya, meratapi kepergian yang tak sempat ia duga. Demikian kisah horor misteri kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Sampai jumpa di kisah horor misteri selanjutnya. Atau bisa juga langsung cek kisah-kisah horor dan penuh misteri lainnya di buku koleksi cerpen misteri yang terbit di Vizo.